Wa qawluhu, adapun perkataan Imam Abi Syuja, wa mimiqdari ila akhir, sakitun, perkataan ini itu gugur, nggak ada gitu. Fi ba'di min ba'di nusakhil matni, pada sebagian naskah matan, daripada sebagian naskah matan. Fa idzan qadal miqdarul mazkuru, jadi jika waktu tersebut telah habis, kharaja waktuha, maka waktu maghrib telah keluar, waktu maghrib telah habis. Hadza wal qaulu jadid. Nah, ini adalah pendapat jadid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib itu setelah terbenamnya matahari sampai seukuran bisa azan, bisa wudhu atau tayamum. Kalau nggak bisa wudhu, bisa nutup aurat, qomat, sholat 5 rakaat, langsung habis waktunya. Nah, ini adalah pendapat jadidnya Imam Syafi'i. Lalu disebutkan wal qadimu, adapun pendapat qadim Imam Syafi'i, warajahahu Nawawi, dan ini adalah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, anna waqtaha, sesungguhnya waktu maghrib itu yamtaddu, membentang, ila maghribi syafaqil ahmari, sampai waktu hilangnya mega merah. Nah, ini waktu yang kita pakai di Indonesia. Wal isya'u, adapun waktu isya, bikasril aini mamdudan, dengan dibaca kasrah huruf ainnya, lalu dibaca mat, dipanjangkan isya gitu. Ismun adalah nama, li awwaliz zulami, untuk permulaan gelap. Jadi malam itu kalau belum gelap itu maghrib. Setelah malam itu gelap itu isya. Nah, permulaan awal gelapnya itu disebut isya. Wasumiyati sholatu bizalika, salat ini dinamakan dengan nama isya. Salat ini dinamakan dengan nama isya li fi'liha fihi, karena salat ini dilakukan di dalam waktu tersebut. Wa awal waqtiha, dan awal waktu isya, iza ghaba syafaqul ahmaru, jika mega merah telah hilang. Wa ammal baladul lazi, adapun daerah allazi la yaghibu fihi syafaqu, allazi la yaghibu fihi syafaqu, yang di daerah tersebut tidak hilang mega merah, artinya di daerah tersebut malam itu mentok-mentok maghrib aja, habis itu siang lagi, jadi nggak gelap-gelap daerah tersebut. Nah, gimana waktunya? Maka mengukurnya fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi, maka waktu isya maka waktu isya bagi penduduk daerah tersebut, an yamdiya ba'dal ghurubi zamanun, suatu zaman yang telah lewat setelah terbenamnya matahari, yaghibu fihi syafaqu aqrabil biladi ilaihim, yang di waktu tersebut mega merah di daerah yang terdekat dengan mereka itu hilang. Jadi memakai waktu maghrib daerah terdekat. Waktu maghrib daerah terdekat itu sampai berapa lama? Nah, itu yang menjadi patokan masuknya waktu isya pada daerah tersebut. Pada daerah yang terdekat waktu isya itu masuknya kapan? Nah, itulah yang menjadi patokan waktunya. Walaha waqtani, dan waktu isya ini memiliki dua waktu. Ahaduhuma, salah satunya waktu ikhtiarin, adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lahul musannifu, dan musannif mengisyaratkan waktu ikhtiar biqaulihi, dengan perkataannya, wa akhiruhu, adapun waktu ikhtiar, adapun akhir waktu isya, yamtaddu, itu membentang, fil ikhtiari, pada waktu ikhtiarnya, ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Jadi kalau waktu ikhtiarnya itu sampai sepertiga malam. Nanti di akhir saya akan menjelaskan apa itu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawas bikarohah,
waktu tahrim. Nah ini apa? Ntar itu ada di akhir. Wasani yang kedua adalah waktu jawazin, waktu jawaz. Wa asyara lahu biqaulihi, dan musannif mengisyaratkan ini dengan perkataannya wa fil jawazi, dan akhir waktu isya pada waktu jawaznya ila tulu'il fajri sani, sampai masuknya waktu subuh, sampai terbitnya fajar yang kedua. Ai as-sadiqi, maksudnya adalah fajar shadiq, wa huwa al-muntashiru dawuhu mu'taridan bil ufuqi, yaitu adalah yang cahayanya itu menyebar secara mu'taridan, secara horizontal, bil ufuqi, di ufuk. Lalu wa ammal fajrul kazib, adapun fajar kazib, fayatlu'u, maka fajar kazib itu dia muncul, dia terbit qabla zalika, sebelum fajar shadiq. La mu'taridon, kalau fajar kazib dia itu menyebarnya tidak melebar, tidak secara horizontal, bal mustatilan, akan tetapi secara vertikal. Zahiban fis samai, naik ke langit. Summa yazulu, kemudian dia hilang, wa ta'qubuhu zulmatun, dan diiringi oleh kegelapan lagi. Jadi setelah terbit enggak habis itu gelap lagi. Bukan diikuti siang, bukan. Wala ta'allaqu bihi hukmun, dan dia tidak terikat dengan hukum. Jadi ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kazib. Kalau fajar kazib itu menandai waktu sepertiga malam. Kalau fajar kazib itu kan artinya fajar yang bohong. Karena setelah munculnya itu gelap lagi. Jadi kira orang sudah masuk awal waktu siang hari, ternyata masih gelap lagi. Makanya disebutnya fajar yang berbohong, fajar kazib. Kalau fajar shadiq, nah ini menandakan masuknya waktu subuh. Setelah munculnya fajar ini, nggak gelap lagi. Terus menerang terus sampai terbitnya matahari. Nah itu kalau fajar shadiq. Kalau fajar kazib, dia itu munculnya, terbitnya itu secara horizontal, secara vertikal ke atas. Itu kalau fajar kazib. Kalau fajar shadiq itu secara horizontal. Wa zakara Syekh Abu Hamid, dan Imam Ghazali menyebutkan anna lil isya'i, bahwasanya waktu isya memiliki waktu karahatin, memiliki waktu makruh, jawaz bi karahah. Wa huwa ma bainal fajraini, yaitu adalah yang di antara dua fajar tersebut. Jadi di antara fajar kazib dan fajar shadiq, menurut Imam Ghazali itu adalah waktu jawaz bi karahah. Wa subuh ay salatuh, selanjutnya adalah waktu sholat subuh. Wa huwa lughatan, subuh secara bahasa, awwalun nahari, adalah permulaan siang, permulaan hari. Wa sumiyati sholatu bizalika, dan sholat ini dinamakan dengan nama subuh, li fi'liha fi awwalih, karena sholat ini dilakukan pada permulaan siang. Walaha kal asri khamsatu awqatin, dan sholat subuh ini seperti sholat asar, memiliki 5 waktu. Ahaduha, salah satunya waktul fadilah, adalah waktu fadilah. Wa huwa awalul wakti, yaitu adalah awal waktu. Wasani waktu ikhtiarin, yang kedua adalah waktu ikhtiar. Wa zakarahul musannifu fi qawlihi, dan musannif menyebutkan ini di dalam perkataannya. Wa awal waktiha, dan awal waktu ikhtiar, tulu'ul fajri sani, dan awal waktu subuh, tulu'ul fajri sani, adalah terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq. Wa akhiruhu, sedangkan akhirnya waktu subuh fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiarnya, ilal isfari, sampai menguning langitnya. Wa huwal idha'atu, yaitu langitnya sampai menerang. Nah inilah waktu ikhtiar pada waktu sholat subuh. Wasalisu, yang ketiga, waktul jawazi, adalah waktu jawaz. Wa asyara lahul musannifu biqaulihi, dan musannif mengisyaratkan ini dengan perkataan beliau,
Wa fil jawazi, dan akhir waktu subuh pada waktu jawaznya, ai bi karahatin, yaitu jawaz dengan hukum makruh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Warabi'u, yang keempat adalah waktu jawazin bila karahatin, waktu jawaz tanpa disertai hukum makruh, ila tulu'il humrati, sampai terbitnya mega merah. Jadi waktu sholat subuh, waktu fadilah itu pada awal waktu. Lalu waktu ikhtiar itu setelah waktu fadilah sampai langit itu menerang, tapi belum muncul matahari. Nah, setelah langit itu menerang sampai munculnya mega merah, langit itu menjadi memerah. Nah, itu adalah waktu jawaz bila karahatin. Lalu setelah itu, setelah munculnya mega merah sampai terbitnya matahari, itu adalah waktu jawaz bi karahatin. Wal khamisu, yang kelima adalah waktu tahrimin, waktu haram. Waktu subuh yang kelima adalah waktu haram. Wahwa, yaitu adalah ta'khiruha, mengakhirkan sholat subuh, ila an yabqa minal waktu, sampai waktu yang tersisa, mala yasa'uha, adalah waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, itu adalah waktu haram. Nah, sekarang apa perbedaannya? Waktu fadilah, lalu waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karahatin, dan waktu jawaz bi karahatin, lalu waktu tahrim. Kalau waktu fadilah itu pahala dari sudut pandang waktu itu yang paling besar. Di bawah itu adalah waktu ikhtiar, di bawah itu adalah kalau waktu jawaz bila karahatin, itu dia tidak mendapatkan pahala sholatnya dari segi sudut pandang waktu. Nah, itu tidak mendapatkan pahala dari segi sudut pandang waktu. Kalau makruh, nah itu dari segi sudut pandang waktunya terdapat celaan. Tapi kalau dari segi sholatnya itu sendiri, pahala sholatnya itu sendiri, nah itu pahalanya sama. Tapi kalau dari segi sudut pandang waktu, nah itu pahalanya berbeda-beda. Lalu ada waktu haram. Kalau waktu haram ini bukan gak sah. Sah sholatnya, gak perlu dikodok lagi. Tetapi sah dibarengi dengan hukum haram. Dia gak perlu kodok sholatnya, tetapi dia mendapatkan dosa. Tetapi dia mendapatkan dosa melaksanakan sholat di waktu haram.